Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, banyak yang kemudian saya dapatkan ya. Itu enak ya di Euro, di sana Covid sudah selesai dan lain sebagainya. Ada kalau kita lihat di Euro itu penontonnya nggak pakai masker gitu ya. Jadi kita anggap bahwa mereka Covid-nya udah selesai. Kita di sini lagi parah-parahnya, banyak di ICU, tidak kebagian ventilator. Sampai di lorong-lorong rumah sakit ya, penyekatan dan lain sebagainya. Ada yang mengusulkan lockdown tapi kemudian lebih PPKM mikro, PSBB tidak dipilih, opsi pengusaha juga. Wah, ini gimana kalau kemudian di lockdown lagi, kami kesulitan dan sebagainya. Kita lagi pusing masalah ini. Di sana kayaknya di Euro bergembira gitu ya, karena tidak pakai masker. Ternyata para pemirsa, kalau kita lihat nggak gitu juga. Artinya masih menjadi ancaman COVID-19 itu di Eropa ya. Maaf. Nah, kalau kita lihat ya, beritanya nih balik ya. Setelah Finlandia tersingkir di Euro 2020, ratusan supporter positif COVID-19. Nah, siapa bilang kemudian mereka para supporter itu sudah aman? Ternyata mereka positif COVID-19. Jadi harus kita lihat beritanya secara jelas. Jangan berasumsi yang terlalu husnuzon ya. Jangan ya. Coba kita lihat ya beritanya. Supporter timnas Finlandia yang pulang dari mendukung tim kesayangan mereka di ajang Euro 2020 menambah jumlah kasus COVID-19 di negara tersebut. Otoritas kesehatan Finlandia mengatakan sedikitnya ada 300 supporter sepak bola terpapar COVID-19 ya. Itu akan diyakini menambah penambahan kasus positif COVID-19 di Finlandia dalam beberapa hari terakhir. Yang sepekan ini berada di level dari 200 kasus per hari. Ternyata di Finlandia sendiri ada tetap 200 kasus per hari gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari kelompok usia mereka, jelas kebanyakan belum menerima 2 dosis vaksin, kata Kepala Keamanan Institut Kesehatan Finlandia, Mika Salminen. Data resmi Finlandia menyatakan lebih dari 200 infeksi COVID-19 dibawa dari Rusia terdeteksi di antara orang-orang yang tinggal di area metropolitan seperti Helsinki. Pertanyaan kuncinya adalah apakah akan ada rantai penularan? Ini yang pertanyaan. Jadi karena supporter itu balik ya sendiri-sendiri, ada rombongan dan kemudian tidak terlacak ya. Kemudian akhirnya diketahui ada 300 penularan. Nah, apakah itu mereka sudah menulari? Ya, itu ya. Sekarang sepertinya kami tidak bisa menurunkan tingkat pengetatan di Helsinki, kata Salminen. Lembaga itu memperkirakan sekitar 4.500 sampai 6.500 supporter Finlandia berangkat ke Saint Petersburg, Rusia untuk menyaksikan timnas di Euro 2020. Wow, ada 6 ribuan orang ya yang supporter ke sana. Dan ketika balik ini nggak semuanya langsung balik kan, sedikit itu baru diketahui 300. Yang bahaya adalah ketika 300 ini bisa jadi menularkan. Nah, itu nanti mungkin akan meningkat. Nah, otoritas Finlandia masih berusaha melacak semua supporter dan memperingatkan kemungkinan mereka telah menularkan virus itu ke kerabat mereka, ke keluarga mereka dalam keramaian akhir pekan kemarin. Nah, kalau kita lihat dari berita Rusia ya, yang penyelenggara Euro atau kan ada beberapa grup yang di sana dia Euro. Otoritas Rusia menyebut varian Delta bertanggung jawab atas lonjakan kasus dan kematian di kota-kota besar termasuk Saint Petersburg yang masih dijadwalkan menggelar laga perempat final Euro 2020 antara Swiss kontra Spanyol nanti Jumat 2 Juli nanti. Ya, jadi ya di Rusia sendiri ya, ini harus dipahami, bukan berarti kemudian penontonnya itu bebas COVID, tidak, sudah selesai COVID-nya, enggak. Apa? Ternyata di Rusia sendiri itu malah ada varian Delta yang itu kemudian ikut menaikkan kasus positif COVID-19 di negara tersebut, terutama di kota apa? Saint Petersburg, ya. Finlandia saat ini merupakan salah satu negara yang dampak paling ringan dari pandemi COVID-19, di mana negara berpopulasi 5,5 juta orang itu mencatatkan 95.000 kasus, ya, 969 kematian dan 29 orang dirawat di rumah sakit karenanya. Nah, ini yang harus dipahami ya. Jadi ini membantah anggapan bahwa kalau sudah Euro penonton nggak pakai masker, ternyata COVID sudah selesai di sana. Belum ternyata ya.
Ternyata masih banyak yang tertular juga, dan varian Delta di Rusia sendiri menyebabkan banyak orang meninggal juga di sana, meningkatkan. Dan Finlandia sendiri supporternya pas balik ada terkonfirmasi 300 orang ya yang terpapar COVID-19. Ya, ini pemirsa ya, untuk membantah kata-kata orang yang mengatakan bahwa oh COVID di Eropa sudah selesai. Ternyata ada berita-berita yang harus kita gali, ternyata di sana juga masih pandemi gitu ya, masih pandemi. Terima kasih ya. Ini untuk membuka wawasan kita semua. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.